Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kadek dan teman-temanku semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 ingin rangkan materi yang berjudul Sexual Harassment dan KBGO. Sebelumnya alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Laudio Matirdo dengan NIM akhir 0525. Perkenalkan, nama saya Raka Maulana Firdaus dengan NIM belakang 0522. Perkenalkan, nama saya Chandra Devi Ardana Reswari dengan NIM belakang 0523. Perkenalkan, nama saya Santa Femaria dengan NIM belakang 0526. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bakirana Putrasano dari kelompok 8 tugas IoT dosen mengampu Pak Kadek dengan NIM 11000123140527. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan materi tentang sexual harassment atau pelecehan seksual, di mana pelecehan seksual adalah tindak tidak etis yang melibatkan perilaku seksual yang tidak diinginkan atau merugikan terhadap orang lain. Ini termasuk komentar kasar, sentuhan tidak pantas, atau tekanan seksual. Penting untuk memahami konsep persetujuan dan menghormati batas personal dalam setiap hubungan. Dan contohnya adalah pelecehan seksual ini bisa beragam dan penting untuk menyadari bahwa setiap kasus dapat berbeda. Beberapa contoh pelecehan seksual melibatkan komentar kasar atau tidak pantas, lelucon yang tidak senonoh, sentuhan tidak diinginkan, atau penganiayaan seksual. Pelecehan seksual juga dapat terjadi secara online seperti serangan melalui pesan teks, media sosial, atau gambar yang tidak senonoh. Cewek. Kok lari sih? Mau kemana, cantik? Nah, tadi merupakan contoh salah satu sexual harassment yang dinamakan catcalling. Nah, apa sih yang harus kita lakukan jika sudah mengalami hal tersebut? Yang pertama, kita dapat memahami jika kekerasan seksual ini bukan terjadi karena korban. Lalu yang kedua yaitu memastikan keamanan dan keselamatan. Ketika mengalami kekerasan seksual, kita harus segera menjauhi tempat kekerasan seksual dan meminta bantuan kepada orang lain. Lalu yang ketiga yaitu ada menyimpan bukti-bukti seperti pakaian, foto, atau rekaman percakapan atau saksi. Karena hal tersebut bisa menjadi bukti untuk penanganan kasus tersebut. Yang keempat yaitu mencari informasi dari lembaga yang memberi bantuan. Setelah itu kita dapat mencoba untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan materi kedua saya akan jelaskan adalah materi KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online mencakup tindakan-tindakan yang mengandung unsur kekerasan, pelecehan seksual, atau diskriminasi basis gender di dunia maya. Ini dapat mencakup pelecehan seksual online, penyebaran informasi palsu yang merugikan gender tertentu, atau tindakan lain yang mendiskriminasikan berdasarkan jenis kelamin. Pemberdayaan dan edukasi mengenai KBGO atau kekerasan berbasis gender untuk melawan perilaku tersebut dan menciptakan lingkungan yang daring, yang aman dan inklusif. Dan salah satu contoh kekerasan berbasis gender online atau KBGO adalah satu, pelecehan seksual online yang dimana pengirim pesan atau gambar seksual yang tidak diinginkan, pelecehan atau pengancaman secara seksual melalui platform daring. Yang kedua ada informasi palsu yang merugikan gender tertentu, yaitu menyebarluaskan informasi palsu atau merugikan mengenai seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Yang ketiga ada doxing berbasis gender, yang dimana mengungkapkan informasi pribadi secara online dengan niat merugikan berfokus pada aspek gender. Yang keempat ada berbasis gender, melibatkan pelecehan atau ancaman dengan menggunakan bahasa yang merugikan berdasarkan jenis kelamin. Yang kelima ada perundungan online berbasis gender, yaitu di mana melakukan perundungan atau intimidasi dengan fokus pada karakteristik gender seseorang. Dan yang terakhir adalah yang keenam, pembatasan akses atau partisipasi, yaitu menghalangi seseorang untuk berpartisipasi dalam aktivitas daring berdasarkan jenis kelaminnya. Udah badannya gede, sok cantikan lagi. Mati aja sana lu.
Nah, selain mengatasinya, kita juga harus melakukan pencegahan terhadap KBGO. Beberapa cara untuk mencegah KBGO, yang pertama adalah kita harus pisahkan akun pribadi kita dengan akun publik. Yang kedua, kita harus cek dan atur ulang pengaturan privasi. Yang ketiga, kita harus menciptakan password yang kuat dan nyalakan verifikasi login seperti Face ID ataupun sidik jari. Yang keempat, kita jangan sembarang percaya pada aplikasi pihak ketiga. Yang kelima, kita harus hindari berbagi lokasi pada waktu nyata atau real-time location sharing. Yang keenam, berhati-hati dengan URL yang dipendekkan. Dan yang terakhir, kita harus melakukan data detox. Sekian pemaparan materi seksual harassment dan KBGO dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Audio Jungle.